Ketika Anda meyakini Rasul telah mati, tanpa disadari, yang mati itu sesungguhnya rasionalitasmu sendiri. Bagaimana logikanya kita dari alam relatif dunia ini bisa bersambung dengan Tuhan di alam Maha Mutlak, Maha Qadim, yang berbeda dimensi, ruang, waktu, dan materi. Padahal Tuhan telah membuat ultrastruktur rohani berupa hubungan qadim melalui utusannya, yakni rohani Rasul, dan itulah yang Anda anggap telah mati. Sungguh benar-benar telah terjadi paradoks beragama yang amat nyata, dan sungguh dogma telah melumpuhkan rasionalitas umat dalam beragama. Kembali hadir Quantum Sufism, channel tasawuf ilmiah eksakta yang mengharmonikan spiritual, sains, dan kesadaran. Sebuah labirin menapaki dimensi ruhani dengan pendekatan yang terukur melalui potensi, frekuensi, dan gelombang menuju puncak realitas semesta. Memahami atau meyakini bahwa Rasul telah mati itu adalah sebuah kesalahan besar. Dalam agama samawi, ada sebuah konstruksi ketersambungan antara Allah di alam laisa kamitslihi syai'un dengan manusia di alam dunia ini. Inilah yang disebut dengan tali wasilah, yaitu sebuah ultrastruktur rohani yang mempersambungkan Allah di alam laisa kamitslihi syai'un melalui Rasulnya di alam qadim dengan nabinya selaku transmitter di alam dunia ini. Keberadaan Allah dan Rasulnya sifatnya tetap, karena ini adalah alam maha qadim, maha mutlak. Maha itu artinya tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, sebagaimana sifatnya yang laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Oleh karenanya, apapun yang melekat pada dirinya, baik asmanya, sifatnya, af'alnya, zatnya, semuanya tidak terdefinisi, semuanya laisa kamitslihi syai'un. Bahkan nama Tuhan, nama Allah itu merupakan penamaan dari bahasa manusia, tergantung nabinya atau penerima wahyunya itu bangsa mana. Kebetulan agama Islam nabinya berasal dari bahasa Arab, maka nama-nama Allah itu tentu menggunakan bahasa Arab. Adalah sebuah kesalahan besar ketika menganggap bahwa Rasul itu mati. Jika Rasul mati, maka tidak ada ketersambungan ruhani ini. Bagaimana mungkin manusia di dunia ini bersambung langsung kepada Tuhannya yang berbeda secara dimensional, berbeda ruang, berbeda waktu, berbeda materi. Dan ini pula lah sesuatu yang lazim yang ada di sekitar kita. Kita beribadah merasa bisa langsung kepada Tuhannya, padahal perbedaannya sangat banyak. Bahkan untuk berkomunikasi di alam dunia ini yang berbeda ruang dan waktu pun, kita memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, sebagaimana handphone yang saat ini ada di dunia ini. Konstruksi tali wasilah pada dimensi maha qadim dan qadim ini sifatnya baku, sifatnya tetap, sifatnya qadim. Ini ada sepanjang masa. Ini ada sebelum dunia ini ada, dan ini tetap ada walaupun dunia ini telah ada. Inilah yang disebut dengan alam singularitas. Ini adalah alam tunggal. Bentuknya adalah ruh, nur atau cahaya, sehingga tidak ada kematian di sini, tidak dipengaruhi oleh peristiwa dunia ini. Bahkan alam ini yang mempengaruhi alam dunia ini.
Berbeda dengan alam dunia, alam diferensiasi. Kalau di alam rohani adalah alam singularitas, alam tunggal. Di sini Tuhannya satu, Rasulnya pun satu. Rasul adalah sebuah frekuensi ilahi, sebuah channel, sebuah gelombang semesta. Ini sifatnya tunggal. Demikian halnya kalam Tuhan pun di sini tunggal. Menjadi berbeda ketika turun di dunia ini. Misalnya, ketika didownload oleh Nabi Musa menjadi Taurat, didownload oleh Nabi Isa menjadi Injil, didownload oleh Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Tetapi sumbernya di alam singularitas ini satu. Berbeda ketika kita berada di alam dunia ini. Alam yang diikat oleh hukum ruang dan waktu, sehingga pola kebersambungannya, pola koneksinya selalu mengikuti hukum subjek, predikat, objek. Selalu ada sumbernya, ada media penghantarnya, dan ada penerimanya. Jadi tidak mungkin kita di dunia ini tiba-tiba melenting bersambung kepada Tuhannya. Subjeknya kita, kemudian menyembah atau beribadahnya, medianya apa? Kemudian penerimanya siapa? Semuanya imajiner. Ini yang tidak mungkin. Sehingga kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat Qadim, yang pada prinsipnya adalah memperjalankan atau praktek ruhani kita di alam Qadim. Sehingga untuk bersambung dengan Sang Maha Qadim harus ada pewaris nabinya. Ia bisa ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, atau waliya mursida. Ini adalah pengganti nabi setelah nabi berakhir. Fungsinya sebagai transmitter. Dialah pembawa channel Rasulullah ini yang ada di dunia ini, dan yang selalu berganti-ganti adalah ini. Nabi-nabi selalu berganti setiap masa. Ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, waliya mursida itu pun selalu berganti-ganti, sifatnya dinamis. Oleh karenanya, umat ketika beribadah yang pertama adalah mencari transmitter ini yang bisa mempersambungkan rohaninya. Sehingga beribadah kita bukan mencontoh sekedar gerakan ataupun ucapan-ucapan yang sifatnya mekanis. Hubungan manusia dengan Tuhan itu lintas dimensional, tidak bisa secara manual, tidak bisa secara mekanis. Secara ilmu pengetahuan ini sudah sangat clear, tidak mungkin kita tersambung pada sesuatu yang lintas dimensi kalau dilakukan dengan mekanik, melalui gerakan, melalui ucapan, melalui nafas, dan sebagainya. Dan sekali lagi, menganggap Rasul mati adalah kesalahan fatal, karena konstruksi tali wasilah ini sifatnya baku. Ini adalah ciri khas dari agama samawi. Pemirsa, Rasul itu abadi, pasti tidak mati. Yang mati itu persepsi kita, bukan rohani Rasul. Hubungan Qadim tidak bisa diputus oleh peristiwa duniawi. Dan selama ada Al-Wasilah, sang pembawa channel di dunia ini, dan selama masih ada manusia yang dibimbingnya, sistem ilahi tetap hidup, bekerja, menuntun umat. Demikian, kiranya kajian ini memperluas pemahaman, meningkatkan kesadaran untuk terkoneksi dengan kesadaran semesta. Salam paradigma baru, salam akal sehat presisi tinggi, melalui sang petunjuk yang menghantarkan umat menuju hakikat keabadian.